apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kembali lagi kita berkumpul bersama untuk ibadah sekolah minggu. Bersama Kakak Doris, kita akan sekolah minggu bersama-sama. Tapi sebelumnya, Kakak mau mengajak adik-adik semua untuk berdoa bersama-sama. Kita awali dengan doa terlebih dahulu. Mari kita lipat tangan, tundukkan kepala dan tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Ini semua oleh karena kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati ibadah kami agar menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, mengawali ibadah ini kakak mengundang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian kita dari terbit matahari. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan hati kita dengan memuji Tuhan. Ku mau cinta Yesus. Adik-adik, mari kita naikkan pujian kita dengan sikap berdoa. Kita nyanyikan pujian ini dengan hati yang sungguh kepada Tuhan. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.
Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami duduk diam mendengarkan dengan baik. Dan tolong kami untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, apa kabarnya? Semoga semua tetap sehat ya. Adik dengar sesuatu enggak? Iya, suara perut yang lagi bunyi kelaparan ya. Itu suara perut kakak. Maaf ya. Iya, kakak tadi lupa sarapan. Jadi perut kakak sekarang lapar banget. Kalau lapar pasti ingin makan. Nah, adik-adik pernah kelaparan gak? Pasti pernah kan? Enak gak rasanya? Pasti gak enak. Pasti kita ingin cepat-cepat makan. Nah, ada loh firman Tuhan cerita di Alkitab tentang suatu bangsa yang kelaparan. Nama bangsanya adalah Israel. Ingat cerita Israel yang keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Mereka harus berjalan melalui padang gurun. Di padang gurun itu tidak ada tumbuhan, tidak ada buah-buahan, tidak ada binatang seperti sapi, domba yang bisa mereka makan. Di sana hanya pasir semua. Tapi mereka awalnya masih punya bekal makanan. Mereka berjalan terus berjalan. Ternyata bekal makanan mereka mulai menipis dan habis. Anak-anak mulai mengeluh sama orang tuanya, "Mama lapar." Tapi papa mamanya melihat kanan kiri tidak ada makanan yang bisa mereka buat. Mereka mengeluh kepada Musa dan Tuhan. "Tuhan, kenapa bawa kami ke padang gurun? Ingin kami mati kelaparan di padang gurun ya? Lebih baik kami tinggal dan kembali di tanah Mesir. Walaupun kami harus bekerja, tapi kami bisa makan di sana." Mereka bersungut-sungut dan mengeluh kepada Tuhan dan kepada Musa. Lalu, apakah Tuhan mendengar mereka? Iya, Tuhan mendengar mereka dan Tuhan berjanji memberikan sesuatu kepada mereka. Yuk kita buka Alkitab kita dalam Keluaran 16 ayat 11 sampai 12. Anak-anak, mari kita buka Alkitab kita, Keluaran 16 ayat 11 sampai 12. Mari kita baca. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu." Nah, apa yang difirmankan Tuhan? Kalau mereka akan makan roti pada waktu pagi, dan mereka juga akan makan daging pada waktu senja atau sore hari. Tapi bagaimana mereka bisa makan roti dan makan daging? Di sana tidak ada domba, tidak ada sapi, tidak ada ayam untuk mereka makan, tidak ada juga roti untuk mereka makan, tidak ada toko makanan di situ. Di sana hanya pasir. Tapi kalau Tuhan sudah berfirman, pasti bisa terjadi. Dan ternyata keesokan harinya di pagi hari Tuhan mengirimkan sesuatu. Pada saat embun sudah naik, lalu di padang gurun itu dipenuhi oleh benda putih seperti salju, bersisik dan sangat halus. Namanya adalah mana.
Orang Israel menyebutnya mana. Mereka heran, apa ini? Itu adalah roti, kata Musa. Itu makanan yang Tuhan berikan. Wah, ternyata itu bisa dimakan anak-anak. Dan Tuhan perintahkan tidak boleh ambil banyak-banyak. Hanya satu orang satu gomer. Ingat, satu orang satu gomer. Gak boleh lebih. Gak boleh banyak-banyak. Harus ambil secukupnya. Nah, tapi ternyata ada loh yang ambilnya banyak-banyak. Mungkin takut mereka tidak bisa makan lagi. Mereka ambil banyak-banyak. Keesokan harinya yang mereka ambil malah berbusuk dan berulat. Mereka tidak taat sama perintah Tuhan. Dan janjinya yang kedua apa? Pada sore hari mereka bisa makan daging. Daging apa ya? Wah, ternyata Tuhan kirimkan burung puyuh datang ke kemah orang Israel. Mereka bisa menangkap burung itu lalu memasaknya dan memakannya. Wah, hebat sekali ya. Setiap hari Tuhan kirimkan burung puyuh pada sore hari. Dan pada pagi hari Tuhan turunkan mana roti untuk mereka makan. Wah, Tuhan kita hebat. Selama 40 tahun mereka di tanah Mesir, mereka makan mana dan makan burung puyuh. Mereka tidak kelaparan lagi, mereka bisa kenyang. Wah, seperti itu Tuhan pelihara bangsa Israel di padang pasir, di padang gurun. Seperti itu juga Tuhan akan melihara kita loh anak-anak. Tuhan melihara kita dengan apa? Wah, Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan, pohon yang berbuah, tumbuh-tumbuhan yang bisa kita makan, menjadi sayur-sayuran untuk kita, buah-buahan untuk kita makan. Tuhan juga ciptakan hewan-hewan yang bisa kita makan, seperti ikan, sapi, domba, ayam. Itu semua Tuhan ciptakan supaya kita bisa makan. Tuhan tolong mama papa sehingga mama papa bisa beli itu semua dan bisa memasaknya. Tuhan berkati papa mama sehingga papa mama bisa memberikan kita makanan setiap hari sehingga kita bisa kenyang. Nah, kita harus bersyukur kepada Tuhan untuk makanan yang Tuhan beri. Dengan apa? Dengan selalu berdoa sebelum makan, berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk makanan yang Tuhan beri. Nah, jangan lupa berdoa ya sebelum makan, berterima kasih kepada Tuhan. Yang kedua, kita bisa berterima kasih kepada Tuhan dengan makan sampai habis. Ingat, makan sampai habis. Dan yang ketiga, tidak buang-buang makanan atau menolak makanan. Misalnya mama papa sudah masak yang enak, tapi kita malah, aku gak suka, aku gak mau makan itu. Aduh, baik gak ya itu? Tidak adik-adik, itu tidak baik. Itu namanya tidak bersyukur. Banyak loh di luar sana susah makan. Mereka susah sekali makan. Kita harus makan apa yang sudah papa mama berikan kepada kita. Nah, kalau adik-adik melihat ada yang susah makan, atau saat ini adik-adik ada yang kesulitan mendapat makanan, adik-adik boleh berdoa, minta kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan berikan, Tuhan akan pelihara adik-adik. Sehingga adik-adik bisa makan, sehingga adik-adik bisa sehat, bisa bergerak dengan kuat, belajar dan bermain. Karena Tuhan berikan makanan supaya kita punya tenaga. Apalagi di saat seperti ini banyak sekali penyakit, jadi kita harus makan yang banyak supaya kita tetap sehat. Nah, itu dia firman Tuhan hari ini, bersyukur untuk makanan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, adik-adik, minggu ini ada ayat hafalannya. Ayat hafalan minggu ini adalah Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita dengan doa, kakak mau ajak adik-adik semua berdiri karena kita mau nyanyi lagu Burung Pipit Tidak Menanam. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani
kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji nama Tuhan dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk makanan yang Tuhan berikan kepada kami. Tolong kami selalu bersyukur, berterima kasih atas makanan yang Tuhan beri. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami atau teman-teman kami yang saat ini kesulitan untuk mendapat makanan. Kiranya Tuhan menolong mereka, memberkati mereka supaya mereka juga bisa makan, tumbuh dan sehat ya Bapa. Tolong juga kami supaya kami bisa saling membantu kepada orang lain yang kekurangan. Terima kasih Tuhan, kami telah beribadah kepadamu. Kiranya ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan saja. Ampunilah segala dosa kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.